Man takabbara 'alal haqqi wa ahli, siapa orang yang sombong daripada kebenaran dan juga orang-orang yang membawa kebenaran disombongi. Ini banyak di akhir zaman ini. Sok suci lo, sok bener lo, sok alim lo. Hati-hati, hati ya, hati-hati, tidak boleh. Minal kabair wa fi riwayah, termasuk dosa besar. Ngaku aja wis, kalau belum bisa taat, kalau belum bisa tobat, jangan menolak apalagi menghinakan dan merendahkan kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran. Seperti yang kemarin Al-Fakir ceritakan, Sayyidina Umar bin Al-Khattab sama Abu Jahal itu Umar dan Amr. Allah mengijabah doanya Nabi, yang mana Nabi waktu itu pernah berdoa, ya Rabb, muliakanlah agama ini dengan masuknya daripada salah satu dua Umar. Maka Umar bin Al-Khattab waktu itu yang mendapatkan hidayah sehingga masuk ke dalam agama Islam. Karena Sayyidina Umar bin Al-Khattab dan Abu Jahal ini termasuk pembesar-pembesar Quraisy. Dulu sebelum masuk Islam sama-sama benci Nabi, sama-sama memusuhi Nabi. Tapi fi riwayah waktu Nabi berdoa itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab keadaannya dalam apa? Yang diridhoi. Dalam tanda kutip, apa yang diridhoi? Jauh daripada hal yang sifatnya kemusyrikan. Padahal orang-orang jahiliyah dulu, kafir Quraisy itu menyekutukan Allah, musyrikin, penyembah berhala. Dan termasuk kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang membuat aku tertawa tatkala aku sudah masuk di dalam agama Islam, yaitu tatkala aku mengingat zaman jahiliyah dulu, yaitu aku menciptakan Tuhanku sendiri dari aneka ragam bahan makanan. Kemudian nanti tatkala aku lapar, aku makan dikit-dikit karena sudah mungkin habis daripada pasokan makanannya. Akhirnya terpaksa yang tadinya dibuat dari berhala-berhala Tuhannya, diambili tangannya satu, dimakan satu lagi, kakinya lagi, sampai habis. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, alangkah jahilnya dulu aku. Kalau memang itu Tuhan, kenapa aku makan? Dan kenapa aku bikin dia sendiri dengan daripada bahan-bahan makanan itu? Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab waktu Nabi SAW doa itu, fi riwayah Abu Jahal, Amr bin siapa lupa Al-Fakir namanya itu. Ada yang hafal namanya Abu Jahal aslinya? Hah? Bin Hisham ya? Itu tangannya begini, tasyabbuk begini. Tidak boleh tasyabbuk begini, tidak boleh ya. Ini doanya orang-orang musyrikin ya. Orang mukminin gini. Makanya walaupun ente istanid begini, itu nggak boleh begini, makruh, nggak boleh ya. Begini, jangan dibiasakan begini. Apapun keadaannya, gini tidak apa-apa. Gini jangan ya. Menyela-nyela pun dalam wudhu, itu pun dia ada yang mengatakan boleh begini, ada yang mengatakan tidak begini ya, dari atas dihindari begini ya, karena ini sifatnya orang musyrikin tatkala berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sekutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Umar bin Al-Khattab dapat hidayah akhirnya. Dan bahaya sekali orang tatkala
mendengarkan daripada kebenaran, atau sedang dinasihati, atau melihat Al-Quran dan hadis Nabi, kemudian dia mencemooh, mencaci, memaki bahkan mereka yang membawa ayat-ayat Quran tersebut sebagai pewaris-pewaris Nabi, para ulama, para habaib, itu kalau kemungkinan dia dapat hidayah, ya berarti satunya. Kalau dia nggak dapat hidayah, berarti dia akan menjadi orang yang asyqiya, orang yang celaka dunia akhirat, kualat. Paham? Musibatan ukubatan itu kualat. Nok dunya sadurunge nok akhirat. Di dunia dulu sudah dihinakan, diadab oleh Allah sebelum di akhirat. Dengan apa? Bidzulli lil batili wa ahli. Dia akan merasakan kehinaan dengan kebatilan semuanya dan orang-orang yang membawa kebatilan. Orang-orang yang enggak benar, orang-orang yang batil, yang menyebarkan kebatilan, itu enggak sama dengan kelompok kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran. Fala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Jangan kalian merasa hina dalam mengajak dan menyebarkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala, ala kalimatillah, untuk berjuang amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasa capek, merasa sakit, ketahuilah mereka orang-orang yang batil itu juga merasakan sakit dan capek. Lebih daripada itu, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mempunyai kekuatan, bisa berharap dan berdoa kepada Allah, tapi mereka enggak punya harapan dan kekuatan dalam berdoa dan permintaan kekuatan daripada Tuhan-Tuhannya. Karena dalam kebatilan mau minta ke siapa? Paham? Lebih dari itu, di akhirat itu disebutkan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, ya laitani attakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya laitani kuntu turaba. Allah menceritakan daripada kehinaan orang-orang yang senantiasa selalu melakukan kebatilan dan menyebarkan kebatilan itu, hidupnya nanti betul-betul sengsara, penuh penyesalan. Bahkan ajal baru tiba, baru meninggal dunia, itu mereka mengemis, Rabbirji'un, kembalikan ya Allah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak mungkin, kata Allah. Semuanya yang batil dan ahli batil itu, yang enggak tobat, yang enggak dapat hidayat, naudzubillah, itu kalau sudah get out dari bumi ini, hancur hidupnya. Enggak ada kesenangan, sudah susah terus ilal abad selama-lamanya. Rabbirji'un, kembalikan ya Allah. Ini Allah mengungkap keadaan orang yang baru meninggal dalam Al-Quran. Orang-orang ahli maksiat, orang-orang ahli kebatilan itu nanti waktu idza ja'a ajaluhum, kalau udah mati, mengemis-ngemis, meronta-ronta, menyesali. Itu Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana mereka nanti keadaannya di sana. Andai saja waktu dulu aku nggak kumpul sama orang ini, aku nggak ikut orang ini, menyesal mereka nanti. Law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Sekiranya Engkau memberikan aku kehidupan sekali lagi ya Allah, aku akan menjauhi orang-orang itu karena mereka cuma menyesatkanku. Hati-hati. Paham ya? Kebatilan itu seperti matahari, dan kebenaran itu juga seperti matahari. Welo-welo, jelas, gak bisa dipungkiri. Innal halala bayyinun, innal harama bayyinun, jelas semuanya.
qad tunkirul ainu dhaw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Tapi terkadang orang mencoba memungkiri. Kenapa ya? Karena mati hatinya, karena tuli sudah telinganya, mati daripada rasanya, sensitivitas jiwanya nggak ada, udah ada kehidupan sudah. Naudzubillah, sudah menyatu dengan setan, iblis dan sekutunya. Menikmati betul kebatilan-kebatilan itu sampai merendahkan dan menghinakan kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran. Berani betul mereka, padahal mereka nanti hancur sehancur-hancurnya di dunia sebelum di akhirat. Ini pembahasannya di dunia sebelum di akhirat ini. Fajtami alaihi dzalika musibatan wa uqubatan kualat sing dunya, yaitu mereka akan diporak-porandakan, dihancurkan oleh Allah dengan kebatilan itu dan kelompok-kelompok kebatilan itu. Kalau orang-orang kebenaran dan orang-orang yang membawa kebenaran itu, mereka kuat, ukhuwahnya kuat, karena mereka mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau orang-orang kebatilan itu salamu, salaku, salamu, gara-gara konan jadi anu, tukaran, tukaran sih nak dunia. Tapi kalau orang ahli hak, enggak, mereka saling support. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mendahulukan yang lain bahkan. Duduk ngorbanno yang liyane sik itu. Ciri-ciri ahli batil itu mengorbankan yang lain dulu. Kon saya anu. Ahli hak enggak? Ana dulu. Ana siap untuk jadi pelindungnya. Ana siap untuk di depan. Ana siap. Itu orang-orang ahli hak. Paham? Jadi jangan merasa hina dan rendah kalau dihinakan sama orang-orang ahli batil. Paham ya? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Mulia agama Islam ini. Dan jangan merasa hina. Harus bangga jadi orang-orang ahli hak, harus bangga jadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang penting faham dengan keadaan, dengan sikon, dengan kawan dan lawan, ya. Harus teliti, apalagi zaman sekarang, zaman khianat. Harus cerdas, harus bijak, hati-hati. Banyak musuh dalam selimut, banyak pengkhianat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.